Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirobbilalamin. Kami di sini diberi kesempatan untuk menjelaskan materi tentang metode Bayani, Burhani, dan Irfani dalam pandangan Muhammadiyah. Di sini kami beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Afian Ali Mas'ud dengan NPM 2004040012, kemudian Yusuf Ardianto dengan NPM 2004040013, kemudian Titania dengan NPM 2004040014. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih Muhammadiyah memandang metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Lalu Bayani, Burhani, dan Irfani itu apa sih? Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya setelah ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Afian atas waktunya. Di sini saya akan coba sedikit menyinggung tentang apa itu metode Bayani. Bayani berasal dari kata Arab yang artinya penjelasan atau in English explanation, menyingkap dan menjelaskan sesuatu, yakni menjelaskan maksud suatu pembicaraan dengan menggunakan lafaz yang paling baik atau komunikatif. Ahli usul fikih memberikan pengertian bahwa bayan adalah upaya menyingkap makna dari suatu pembicaraan kalam serta menjelaskan secara terinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada para mukallaf. Para mukallaf yaitu orang yang sudah dianggap mampu dan paham terkait tentang agama. Lalu bayani itu pendekatan untuk apa sih? Bayani adalah pendekatan untuk memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang terkandung dalam lafaz. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz dan ibarah yang zahir pula. Teks di sini yang dimaksud ialah Al-Quran. Macam-macam bayani. Yang pertama ada bayan bi al-iktibar. Yang kedua ada bayan bi al-qalbi. Yang ketiga ada bayan bi al-ibarah. Yang terakhir ada bayan al-kitab. Bayan bi al-iktibar yaitu penjelasan suatu dengan menunjukkan bentuk materi pernyataannya. Lalu untuk bayan bi al-qalbi, menjelaskan suatu dengan pemahaman dalam batin. Jadi ya pemahaman sendiri gitu ya. Lalu untuk bayan al-ibarah, menjelaskan sesuatu dengan redaksi lisan. Redaksi lisan di sini ya seperti ceramah-ceramah yang mungkin dilakukan oleh para khulafaur rasyidin terdahulu kepada para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Lalu penjelasan sesuatu dengan redaksi tulis, yaitu yang kita lihat seperti sekarang ini ya. Misal seorang ulama yang membuat karya tulis buku tentang agama, tentang mensyarah Al-Fatihah dengan penjelasannya sendiri. Nah, itu redaksi secara tulis. Ya, yang berikutnya adalah metode Burhani yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selanjutnya adalah metode Burhani. Dalam perspektif logika atau al-mantik, Burhani adalah aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran suatu premis melalui metode pengambilan kesimpulan atau al-istintaj. Dengan menghubungkan premis tersebut dengan premis yang lain yang oleh nalar dibenarkan atau telah terbukti kebenarannya. Nah, apa sih sebenarnya metode Burhan itu? Metode Burhani adalah metode yang menempatkan akal dalam posisi yang tinggi dan sangat menekankan proses serta peranan analisis rasional. Kemudian, dalam metode Burhani, wahyu dan intuisi tidak mendapatkan tempat serta mengandalkan kekuatan akal untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, metode Burhani dapat dikatakan sebagai aktivitas pikiran untuk menetapkan sesuatu benar atau salah atau proposisi melalui metode penyimpulan, dan itu menggunakan logika penalaran. Yang terakhir, metode Burhani menjadikan realitas maupun teks dan hubungan antara keduanya sebagai sumber kajian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, kemudian masuk ke dalam metode yang ketiga, yaitu metode irfani. Nah, metode irfani ini adalah pendekatan pemahaman yang bertumbuh pada instrumen pengalaman batin, atau bisa kita simpulkan bahwa irfani ini merupakan pemikiran yang berasal dari hati kita. Dari hati kita, bagaimana cara kita berpikir itu mengikuti kata hati kita. Kemudian contoh konkret dari pengalaman irfani ini adalah pengalaman batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu Al-Quran. Namun dengan keyakinan yang kita pegangi selama ini, mungkin pengetahuan irfani yang akan dikembangkan dalam kerangka i'tiba al-fasul. Dapat dikatakan, meski pengetahuan irfani bersikap subjektif, namun semua orang dapat merasakan kebenarannya. Artinya, setiap orang dapat melakukan dengan tingkatan dan kadarnya sendiri-sendiri. Maka validitas kebenarannya bersifat intersubjektif dan peran akal bersifat partisipatif. Jadi sifat ini merupakan metode yang dimiliki setiap manusia karena berasal dari hati dan pemikiran itu bersikap subjektif gitu. Kemudian selanjutnya metode bayani, burhani dan irfani dalam pandangan Muhammadiyah. Nah, di sini puncaknya. Ketiganya ini merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Jadi dalam kita menentukan suatu hukum Islam menggunakan 3 metode ini, kita dalam menyelesaikan suatu masalah menggunakan 3 metode pemikiran ini. Kemudian di Muhammadiyah, ketiganya juga menjadi metodologi yang sering disampaikan dalam kajian Muhammadiyah. Jadi dalam setiap kajian Muhammadiyah pun selalu digembleng dengan materi bayani, burhani dan irfani ini. Bagaimana pentingnya, kemudian apa manfaatnya, kemudian bagaimana caranya, itu selalu digembleng dalam Muhammadiyah. Kemudian bahkan dalam satu doktrin ideologis Muhammadiyah, yaitu PHIWM atau Panduan Hidup Islami Warga Muhammadiyah, menempatkan bayani, burhani dan irfani dalam satu poin khusus. Jadi sebegitu pentingnya 3 metode ini sampai dijelaskan dalam Panduan Hidup Islami Warga Muhammadiyah bahwa setiap warga Muhammadiyah itu harus memiliki pemikiran bayani, burhani dan irfani. Kemudian dalam penerapannya ini bisa kita lihat dalam majelis tarjih. Nah, dalam metode bayani ini majelis tarjih merumuskan suatu hukum berdasarkan Al-Quran, apa yang tertulis di Al-Quran, kemudian dikaji lebih mendalam dan dijadikan sebuah hukum Islam. Kemudian selanjutnya dalam penerapan burhani, majelis tarjih ini merumuskan hukum Islam berdasarkan logika dengan melakukan ijtihad. Nah, jadi di sini majelis tarjih bermain pikiran, bagaimana sih bisa berjalan dengan lancar hukum Islam ini dan bagaimana yang tepat begitu. Kemudian yang irfani, majelis tarjih merumuskan hukum Islam dalam berdasarkan pengalaman atau realitas spiritual para ulama. Jadi majelis tarjih di sini mereka menggunakan pengalaman yang mereka punya dalam menghadapi segala masalah yang terjadi dalam agama Islam. Kemudian mereka jadikan suatu hukum Islam yang memang itu konkret. Kemudian apa sih kesimpulan dari materi ini? Jadi kesimpulannya, kalau metode bayani itu dia berpikir tapi berdasarkan pada teks yang ada, atau kita bisa bilang berdasarkan pada Al-Quran, tekstual. Kemudian yang burhani, dia berpikir menggunakan akal pikiran, berlandaskan pada akal pikiran, logika, dan beristihad secara bersama-sama. Tapi tidak lepas juga dengan secara tekstualnya gitu. Tapi di sini bayani di sini dia lebih pasif di sini, lebih mementingkan pikiran. Nah, kemudian yang ketiga irfani. Irfani ini dia berpikir kemudian berlandaskan pada pengalaman dan hati yang merumuskan itu. Jadi yang bayani itu dia tekstual, burhani itu pemikiran, irfani itu hati. Nah, ketiganya ini tidak boleh saling memisahkan satu sama lain. Jadi harus keterkaitan. Di mana ada irfani, di situ bayani dan burhani pun ada. Tapi di irfani ini lebih mementingkan hatinya, lebih mementingkan pengalaman. Dalam bayani dia tekstual, jadi tidak menghilangkan burhani dan irfani, tidak menghilangkan pikiran dan hati, tapi dia berlandaskan pada Al-Quran, lebih ke di sini Al-Quran disebutkan begini. Jadi kita menggunakan pikiran dan hati kita dalam menerjemahkan Al-Quran itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nunul qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.